Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Mungkin baru kali ini ya saya membuat video malam-malam karena memang waktunya yang ada juga malam ya. Saya juga mohon maaf beberapa minggu ini belum bisa meneruskan membuat video tutorial ya. Baru kali ini saya paksakan membuat, nunggu anak-anak saya tidur dulu. Baik, semoga kita semua tetap sehat ya. Kalaupun ada yang sedang sakit, ada yang sedang kena musibah, ada yang kena bencana, saya harap kita tetap sabar selalu. Baik, kita lanjutkan materi kuliah kita di kuliah komputer grafis ya. Kalau video sebelumnya kita pindah ke Photoshop, kita membuat materi kemarin? Basic photo correction, kalau saya tidak salah ya, tentang koreksi gambar digital ya. Jadi langkah pertama di Photoshop kita koreksi gambar digital. Kemudian saat ini kita pindah ke bab 3. Jadi kita bekerja dengan seleksi. Jadi ada yang bilang bahwa ketika kita menguasai teknik untuk seleksi di Photoshop, maka sebenarnya kita sudah menguasai Photoshop ya, karena memang inti dari Photoshop itu mayoritas menggunakan seleksi. Nah, seleksi nanti kita akan punya beberapa capaian pembelajaran ya di bab 3 ini. Ini yang sudah saya beri highlight, ini adalah yang akan kita pelajari di bab 3 ini. Jadi kita membuat seleksi di area yang spesifik ya, menggunakan selection tools. Kemudian juga kita mengatur ulang letak seleksi, kita memindah dan menyalin seleksi, kita menggunakan shortcut ya, keyboard, untuk membuat waktu kerja kita lebih efisien. Kita juga mengatur ulang posisi seleksi menggunakan panah ya, menggunakan keyboard. Kita nambahkan dan mengurangi seleksi, kita melakukan rotasi di seleksi, dan kita menggunakan multiple selection tools untuk membuat seleksi yang lebih kompleks. Nah, ini nanti yang hasil jadinya di bab 3 ini, teman-teman. Jadi tetap membuka Photoshop dan tetap membuka PDF ya. Jadi kita pindah-pindah antara PDF dan Photoshop agar lebih cepat kerjanya. Nah, saya lanjutkan ke tentang seleksi di Photoshop ya. Jadi ada 4 tipe seleksi di Photoshop. Yang pertama adalah tipe geometrik ya. Tipe geometrik ini ada ini gambarnya ya. Ada 4 ya. Ada 4, ada rectangular marquee, ada elliptical marquee, ada single row marquee, dan single column marquee. Ini seleksi yang berdasarkan bentuk-bentuk geometrik ya, bentuk toolsnya maksudnya yang geometrik. Kemudian tipe kedua dari seleksi itu adalah freehand selections. Freehand selections ini ada tiga jenis seleksi ya. Ada lasso tools yang bentuknya seperti tali lasso itu. Kemudian ada polygonal, dan ada magnetic lasso yang dia nempel ke sisi luar dari gambar. Nah, tipe ketiga dari seleksi adalah edge based selections. Ini tipe seleksi berdasarkan edge, sisi luar dari gambar ya. Jadi ada satu quick selection ini yang termasuk dari edge based selection. Kemudian yang terakhir, yang keempat, adalah tipe color based selection. Ini sesuai namanya, dia seleksi berdasarkan warna ya. Ini yang paling sering kita gunakan, paling kondang mungkin ya, kita magic wand. Nah, itu magic wand. Nah, ini seperti ini. Oke, itu 4 tipe
seleksi dari Photoshop ya. Sekarang coba kita langsung, teman-teman silakan buka lesson files, kemudian kita buka yang ini ya, kita buka yang 03 start PSD. Nah, ini baru saya buka 03, saya buka mulai awal aja ya. Nah, ini nanti di layar teman-teman hanya ada dua ya, jadi secara default ada dua, end dan start. Working ini baru saya kerjakan, ini tanggalnya baru juga selesai saya kerjakan ya tadi sore. Jadi teman-teman punya dua, end dan start. Kita buka yang start. Oke. Nah, kemudian setelah dibuka kita save as ke 03 working PSD. Kita save as. Nah, saya save as punya saya yang barusan aja tadi sore. Oke, saya replace aja. Oke, ini sekarang sudah. Kemudian kita lanjutkan. Nah, pertama kita akan menggunakan quick selection tool ya. Kita akan melakukan seleksi ke ya, ini send dollar. Send dollar itu ini ya. Jadi nanti di bab 3 ini kita akan melakukan seleksi di semua gambar di bawah frame ini. Kemudian kita pindah ke frame ya. Jadi tugas kita di bab 3 kita akan melakukan seleksi di seluruh gambar di bawah frame, kemudian kita pindah ke frame ini. Nah, yang pertama kita seleksi, kita melakukan seleksi ke send dollar ini. Coba saya zoom, ingat sama dengan AI ya, untuk zoom kita bisa pakai CTRL dan spacebar untuk zoom in. Nah, ini yang akan kita seleksi ya, send dollar menggunakan quick selection. Send dollar itu has clearly defined edges. Jadi sisi-sisi ujung paling luar dari send dollar ini clearly defined ya, clearly defined. Jadi mudah dibedakan antara background dan foreground, itu jelas ya, jelas warnanya tidak nyampur. Nah, ini memudahkan kita menggunakan quick selection. Bentar, saya minum dulu. Baik, nah ini ya, send dollar itu has clearly defined edges, making it an ideal candidate for the quick selection tool. Jadi ini contoh yang bagus untuk kita menerapkan quick selection tool. You'll select just the send dollar, not the background. Kita akan melakukan seleksi itu di send dollarnya, tidak ke background. Oke, yang pertama kita select quick selection tool di tools panel. Ini tools panel ya. Quick selection mana ini? Oh, benar ini. Quick selection sudah. Kemudian select auto enhance di option bars itu yang atas ya, option bar itu atas, tools panel itu yang kiri. Auto enhance, mana auto enhance? Yang mana? Oh, ini. Ini sudah tercentang. Select, oke, sudah. When auto enhance is selected, ketika auto enhance itu sudah dicentang ya, quick selection itu bekerja dengan kualitas lebih baik ya. Dengan dia melakukan seleksi ke pinggir lebih bagus ya. Tapi dampaknya ini dia little slower, jadi agak lemot, tapi hasilnya superior, lebih bagus ya. Kita diminta click on an off-white area near the outside edge. Jadi kita diminta klik di sisi paling
near the outside ya, yang agak sedikit luar di sini. Nah, ini quick selection ya. Kenapa bisa sangat cepat ya? Karena memang sisi antara send dollar dan background itu warnanya sangat mudah dibedakan. Nah, ini ya, kan di sini posisinya. Oke. Leave the selection active. Oke, tetap biarkan aktif. Ada semut barisnya ini. Tetap biarkan gitu aja. Sekarang kita akan memindah area yang sudah terseleksi menggunakan move tool ya. Ingat move tool itu yang ada di atas ini. Nah, ini ya, move tool. Oke. If the send dollar is not selected, repeat the previous exercise. Sudah, masih tetap terseleksi. Jadi tidak perlu kita ulang. Kemudian select move tool. Sudah, saya pakai move tool. Oke, kemudian drag the selected area send dollar up to the upper left. Oke, kita zoom out ya. Kemudian ini kita pindah ke yang ada labelnya A ini. Nah, ini labelnya A. Langsung dipindah, benar? Oke, langsung pindah aja. Nah, ya, dah. Kemudian kita deselect. Ini select. Mana sih? Ini deselect. Nah, semut barisnya sudah hilang, ya. Artinya ketika semut barisnya sudah hilang, apa? Kita tidak bisa lagi pindah. Karena ini kita baru punya satu layer, kecuali kita tadi di cut kemudian di paste ke new layer, masih bisa. Karena kita kerja di satu layer, begitu semut barisnya hilang, kita tidak bisa lagi edit posisi, tidak apa-apa. Tujuannya adalah kita ingin menerapkan quick selection dan kemudian memindah ke bidang yang diinginkan. Oke, jangan lupa di save. Nah, ini ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke apa ini maksudnya? Manipulating selections. Apa ini? Oh. Mana sih? You can move selections, repositions them as you create them. Oke, kita kali ini menggunakan bantuan keyboard shortcuts. Ya, coba kita ikuti aja. Selecting ovals and circles can be tricky. Memang ya, untuk melakukan seleksi di Photoshop, lingkaran atau oval itu terkenal agak tricky, agak apa sih? Ya tricky ya. Ini kenapa susah? Karena ada kalanya seleksi kita itu tidak pas di tengah ya, tidak pas di tengah off center. Jadi ini nanti nambahnya gimana? Nah, itu susahnya ketika melakukan seleksi lingkaran ataupun oval ya. Oke. Select the zoom tool. And click the plate of shells at the bottom of the image. Shells, mana shells? Yang ini mungkin, ya benar ini mungkin. Oke, yang kiri bawah itu. Kemudian kita pakai elliptical marquee. Ini elliptical marquee. Nah, itu saya diklik kanan atau klik segitiganya ya. Elliptical marquee, saya zoom in. Oke. Kemudian move the pointer over the plate of shells and drag diagonally across the oval. But do not release the mouse button. It is okay if your selection does not. Oke. Ini kita melakukan seleksi pakai elliptical marquee di piring ini.
tidak apa-apa kalau tidak presisi ya, sesuai perintah ya. It is okay if your selections does not match. Tidak apa-apa. Nah, gini aja. Oke. Do not release the mouse button. Mouse-mu jangan dilepas, tetap aja diklik itu. Ya. Kemudian still holding down the mouse button, press the space bar. Nah, saya kok capek ini, saya lepas aja, enggak apa-apa. Saya ulang lagi nanti. Ini teman-teman ingat ya, space bar. Nah, ini saya beri comment itu. Ingat ketika teman-teman pakai AI, kemudian kita menggunakan space bar itu untuk memindah apa kemarin? Kita membuat rectangle, kita membuat ellipse, kemudian kita pakai spacebar untuk memindah letak kurvanya ya. Nah, itu bisa kita lakukan di Photoshop. Jadi agar elliptical ini nanti persis melakukan seleksi persis di piring ini, kita perlu pakai bantuan spacebar. Nah, saya ulang, pakai elliptical. Kemudian kita arahkan di piringnya ini yang ada kerangnya. Kemudian press spacebar. Nah, ini kita akan arahkan ke sisi-sisinya ya. Ini contoh. Ya, gini. Kemudian spacebar ditekan. Nah, ini saya tekan spacebar. Diarahkan ke sisi-sisinya. Biasanya sih yang enak kayak gini. Lepas, nah saya bentuk ulang. Kira-kira besarnya sudah. Saya tekan lagi spacebar. Nah, dipaskan. Saya lepas, saya bentuk ulang. Nah, gini ya. Yang kurang atas berarti saya tekan lagi spacebar, saya tempelkan atas. Kemudian spacebar saya lepas, saya bentuk lagi. Sementara mouse tetap ditekan terus ya, klik kirinya ditekan terus. Nah, ini kan sudah pas ellipse ya. Baru kita lepas mouse-nya. Nah, sudah. Itu cara untuk melakukan seleksi oval ya, agar tepat dan cepat. Artinya kita pakai bantuan spacebar. Oke. Nah, ini loh gambarnya loh kan, benar kan? Ya. Oke, kita sudah rilis mouse buttonnya. Leave the elliptical marquee and the selection active. Tetap biarkan gini, tetap seleksinya aktif. Kemudian kita akan move selected pixels dengan bantuan keyboard ya. With the elliptical marquee selected, press CTRL. Nah, sebenarnya coba kita manut dulu aja, press CTRL. Kemudian drag the plate of cells onto the area. Nah, kita letakkan di frame. Nah, ini ya, saya zoom out lagi biar kelihatan framenya. Zoom out tadi CTRL sama 0. Nah, with elliptical marquee tool selected, ketika elliptical marquee masih aktif seperti ini, kita pakai CTRL, ditekan CTRL, tekan, kemudian klik and drag, arahkan ke B. Nah, itu tadi ya. Kenapa pakai CTRL? Sebenarnya pakai move tool bisa ya, sebenarnya pakai move tool bisa. Oke, tapi langkahnya tentu kita pindah lagi. Jadi ini kenapa harus kita pakai CTRL sih? Sebenarnya ini hanya menunjukkan ada berbagai macam tools yang kita gunakan untuk memindah tadi. Kalau di awal kita yang send dollar tadi kan pakai move tool ya, ingat nggak? Kita pakai move tool. Nah, sekarang kita pakai CTRL. Nah,
Kenapa pakai CTRL dan elliptical marquee masih aktif? Karena kalau tidak pakai CTRL, coba ya, saya coba ini. Ini elliptical marquee masih aktif. Ya, coba sih saya langsung dalam keadaan elliptical marquee itu masih aktif, coba saya mau pindah di sini. Bisa enggak? Enggak bisa. Yang pindah hanya seleksinya. Sementara yang mau kita seleksi, yang mau kita pindah enggak ikut pindah. Ya, itu gunanya kita pakai CTRL. Nah, gini. Klik aja langsung dilepas. Nah, ini yang saya klik masih mouse-nya. Nah, kalau sudah kira-kira pas, lepas gini. Nah, oke. Di label B. Release the mouse button but don't deselect. Jangan di deselect, tetap gini aja. Oke, manut bukunya ini. Nah, ini yang tadi saya lakukan ya. You can release the control key after you start dragging. Jadi setelah kita tekan CTRL, kemudian kita geret ke atas, itu ketika mau geret, CTRL-nya dilepas sudah, tidak masalah. Ini sama seperti ini. Oke, sudah. Jangan di deselect, tetap aktifkan, tetap nyala smooth brush-nya tetap nyala, biarkan. Kemudian kita akan move seleksi yang baru kita buat tadi pakai arrow keys, pakai panahnya keyboard ya. Nah ini, you can make minor adjustments to the position. Kita bisa melakukan perubahan kecil di posisi yang sudah kita tetapkan pakai mouse tadi ya. Oke, ini. When a selection tool is active, the arrow keys nudge the selection border, but not the contents. When the move tool is active, ini ingat ya, selection tool itu di mana letaknya? Nah, ini selection tool. Maaf, selection tool itu ini. Kalau atas tadi apa? Move tool. Selection tool itu tools yang tadi kita gunakan seleksi. Ingat enggak apa tadi? Elliptical ya. Selection tool itu elliptical. Jadi sekarang press the up arrow key. Coba sih. Nah, ini teman-teman bisa terlihat enggak? Dalam keadaan move tool aktif ya, move tool aktif kan, saya klik move toolnya, maka yang bergerak itu both the selection border and its content ya. Jadi yang bergerak itu selection border ini, smooth baris, dan piringnya. Loh, gerak. Ini gerak berapa pixel gitu ya, lupa saya. Ya ini loh, 1 pixel ya. Kalau kita hanya seperti ini, saya pakai panah atas bawah coba. Nah ini 1 pixel. Tapi kalau kita pakai bantuan shift, maka geraknya itu 10 pixel. Saya pakai shift coba. Nah lebih jauh kan ya, itu 10 pixel. Nah itu aja. Jadi dalam keadaan terseleksi seperti ini dan kita aktifkan move tool ya, bukan selection tools tapi move tool, maka dia bisa bergerak minor ya, antara 1 pixel sampai 10 pixel pakai shift. Oke. Dah. Sekarang baru kita deselect. Jadi ingat, tujuannya adalah kita mempraktekkan memindah moving selection using arrow keys di keyboard ya. Oke, deselect. Deselect itu shortcutnya apa? Ctrl D. Nah, sudah 2 yang kita pindah ya ini. Sekarang kita lanjutkan, kita menggunakan magic wand, using magic wand. Oke. Nah, seleksi ini berdasarkan warna ya.
It is most useful for selecting an area of similar colors. Jadi untuk membuat seleksi warna yang warnanya hampir sama ya. Nah, sekarang kita akan melakukan seleksi di ini apa namanya? Karang apa? Nah, ini mouse saya sekarang bunyi ya. Ini beda seperti mouse saya yang lalu itu meskipun tidak bunyi tapi kurang responsif. Ini meskipun bunyi tapi jauh lebih responsif. Oke, kemudian kita pakai rectangular marquee sekarang. Magic Wand kita pakai rectangular dulu, hidden behind elliptical. Tadi kita pakai elliptical. Nah, ini rectangular marquee. Kemudian drag a selection around the piece of coral. Oh, namanya coral. Tadi saya bilang apa? Karang, batu karang. Bunga karang ya, itu salah ya. Coral. Coral itu kalau di bangunan bukan ini ya, coral. Kalau di Pak Tukang itu coral itu kerikil besar itu. Ya, kok jadi ke sana? Oke, saya lanjutkan ke ini, rectangular kemudian pakai coral. Kita seleksi coral ini. Make sure that your selection is large enough. Oh, coba gini. Nah, pakai rectangular sudah. At this point, the coral and the white background area are selected ya. Dalam situasi ini, coral dan background itu terseleksi, tapi hanya dalam border ini ya. Yang di luar ini tidak terseleksi ya, hanya dalam yang di sini. Oke. Kemudian baru kita pakai Magic Wand. Mana Magic Wand? Ini di bawahnya Quick Selection. Ini ya. Oke. Kemudian confirm that the tolerance value is 32. Ini toleransinya 32. Kalau tidak salah ini default memang. Kemudian klik subtract from selection. Mana? Ini sudah subtract from selection. Yang gambarnya kotak, satu putih, satu hitam. A minus sign appears next. Oh ya, ini ya. Ada, teman-teman kelihatan nggak di bawahnya tongkat sulap itu ada tanda minus ya, itu. Oke. Anything you select now will be subtracted. Jadi semua yang kita klik itu akan subtracted. Subtract berkurang. Klik in the white background area. Klik di dalam background area. Klik di dalam. Nah, sudah. Jadi ingat, teman-teman bisa menggunakan Magic Wand meskipun koralnya itu warnanya tidak putih, asalkan backgroundnya warnanya satu warna ya. Jadi dibalik, yang diseleksi itu backgroundnya ya, bukan koralnya. Nah, ini tolerance 32. Nah, ini subtract. Oke, sudah. Select move tool. Ini atas sendiri move tool. Drag the coral to the area of the shadow box labeled C. Kita pindah ke frame yang ada labelnya C. Nah, ini. Oke, nah, dah. Choose select, deselect. Ctrl D, deselect. Oke, minta save, silakan di save, jangan lupa. Nah, ini ada penjelasan bagus ya. Ada tips untuk teman-teman melakukan softening the edges of a selection. Jadi memperhalus sisi luar dari gambar yang kita seleksi. Itu ada macam-macam. Anti-aliasing ada.
ada feathering, ada select and mask option. Jadi ada 3 setidaknya di sini ya. Ada 3 tips yang bisa teman-teman gunakan untuk memperhalus sisi luar dari seleksi. Silakan dibaca, silakan dipraktekkan ya. Ini caranya sudah ada di tips ini. Ini kalau saya terangkan juga nanti bisa agak lewat tengah malam ini nanti. Ya, silakan dibaca aja, gampang kok itu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita menggunakan lasso tools untuk melakukan seleksi ya. Kalau tadi pakai apa? Elliptical, kemudian pakai magic wand, kemudian pakai quick selection. Nah, itu sekarang kita pakai lasso tools ya, lasso tools. Oke. Lasso tools itu ada 3 ya. Lasso tools sendiri, polygonal lasso dan magnetic lasso. Oke, ini sekarang kita akan menggunakan lasso tool. You'll use the lasso tool to select the muscle. Muscle, ini saya beri muscle apakah? Muscle itu kerang ya. Muscle bacanya sama seperti otot muscle, ternyata kerang. Oke, mana gambar kerang? Kerang atau remis ya, remis. Ini mungkin, yang ini mungkin. Kalau ini keong ya. Ini mungkin. Kita select lasso tool. Nah, ini lasso tool. Oke. Starting at the lower left section of the muscle, drag around. Kita diminta tracing atau ngeblat. Tracing the shape as accurately as possible. Do not release the mouse button. Oke, ini mulai agak susah ya. Kita diminta, ada gambarnya enggak sini? Oh iya benar. Nih. Do not release. Zoom dulu. Nah. Lasso tool tracing. Kita mulai dari lower left section. Lower left sini mungkin ya. Pojok kiri bawah. Oke. Ntar saya baca dulu. Press Alt and then release the mouse button. Ya, coba dulu. Lasso tool ini kalau teman-teman pakai pen tablet enak banget ini. Nah, ini. Mulai dari kiri bawah. Kemudian kita diminta klik Alt. Ntar maksudnya apa? Saya rasa kita bekerja dengan 2 tool sekaligus ini. Ini kita masih pakai lasso. Kemudian kita klik Alt. Nah, ketika diklik Alt, lasso tool tadi berubah jadi apa ini? Jadi poligonal. Ya. Jadi ini cara berpindah dalam 2 lasso tool. Kalau yang tadi melengkung kita pakai lasso tool, kalau yang sudah agak lurus kita pakai poligonal. Caranya gimana? Nah, diklik-klik aja poligonal itu. Tapi ingat, kita melakukan seleksi ya. Ini bisa diingat-ingat teman-teman. Ketika melakukan seleksi, teman-teman jangan nanggung terlalu ke pinggir keluar. Karena kalau pinggir keluar, nanti yang keseleksi itu bidang putih, ada putihnya. Jadi mending agak masuk beberapa piksel ke dalam ya. Seperti ini, agak masuk ke dalam. Oke, seperti ini. Ini nah, kalau sudah mulai, ini gimana caranya kalau misalkan teman-teman kebablasan gini? Waduh, gimana Pak? Gimana? Di delete ya, di delete.
Ini saya lepas tadi ALT-nya sehingga langsung nutup ya, langsung nutup. Ini coba sebenarnya bisa kita pakai bantuan shift untuk nambahi, ya gitu aja lah. Ini sekaligus trik ya, tips ya. Jadi kalau teman-teman terlanjur ngelepas, ALT-nya dilepas sehingga nutup, seleksinya nutup gini, ini bisa ditambahkan pakai shift ya. Ini kan balik lagi ke lasso ya. Coba dilihat kursor saya. Itu balik lagi ke lasso. Jadi kalau saya klik shift, dia akan ada tandanya plus. Nah, itu. Shift-nya belum saya lepas. Ada tandanya plus. Coba saya klik di sini. Nah, ya, saya lepas. Nah, dia nambah. Ya, dia nambah seleksi. Oke, saya pakai shift lagi. Shift-nya saya lepas, nggak apa-apa kalau seperti ini. Saya lepas dulu. Nah, kalau sudah lurus, teman-teman bisa pakai apa tadi? Pakai apa? ALT ya. Pakai ALT. Saya pakai lasso dulu. Nah, ini. Kemudian saya klik ALT. ALT-nya jangan dilepas. Nah. Nah, oke. Baru kita rapikan. Nah, ini gimana ini? Nggak apa-apa. Pakai apa tadi? Pakai shift ya. Nah, bentar. Pasti teman-teman ada banyak pertanyaan sini. Bentar. Saya selesaikan dulu. Nah, ini tadi kan ada yang kelewatan ya. Ini bisa dihapus pakai kebalikannya ALT ya. Kalau tadi nambahkan pakai shift, kebalikannya pakai ALT. Nah, ini sekarang sudah terseleksi ya. Sekarang sudah terseleksi. Sebenarnya teman-teman pasti bertanya, "Loh Pak, kenapa sih kok harus menyiksa susah-susah pakai apa tadi? Lasso tools, kemudian pakai polygonal lasso. Lah ini kan backgroundnya satu warna, kenapa kita nggak pakai magic wand atau pakai apa tadi, quick selection atau pakai magnetic, misalkan magnetic lasso. Nah, tujuannya kita kan belajar ya. Tujuannya kita belajar memadukan, mengkombinasikan lasso tool dan polygonal lasso. Caranya gimana? Ya tadi pakai ALT ya, gonta-ganti. Oke. Sudah kan ya? Sudah, itu tadi cara memadukan. Sekarang kalau ada yang kelewatan. Ya, ini saya ulang. Kalau ada yang kelewatan misalkan. Nah, saya mulai tekan ALT karena ini sudah mulai lurus ya. Nah, saya tekan ALT. Nah, gini. Gimana ini terusan? Tadi pakai apa? Pakai kembalikan ya. Ini kan saya lepas ya. Pakai lasso, nah kemudian ditekan ALT. Nah, itu ya. Oke, seperti itu. Kalau mau cepet ya pakai tadi yang kita rectangular.
kemudian di magic one subtract. Nah, itu cara cepat, tapi kan kita di sini tujuannya untuk belajar mengkombinasikan apa tadi, lasso tool dan poligonal ya. Oke, sudah terseleksi. Kemudian apa ini? When you finish tracing the tip and reach the lower side, first press click along the lower side, continue to trace. Sudah. Diminta ngapain tuh ini? Press CTRL as you drag the selected muscle to the section of shadow box lab. Oke, sekarang kita pindah ya, kita pindah ke frame. Nah, ini framenya ternyata apa, rotate ya. Kalau ini kan posisinya horizontal, ternyata di sini posisinya vertikal. Nah, ini berarti perlu kita rotate. Oke, sekarang kita pindah dulu ke frame ya. Kita ingat kalau kita pakai selection tool, kemudian kita pindah, yang pindah itu hanya bordernya, smooth barisnya, sementara content itu tidak ikut pindah. Jadi kita harus pakai CTRL, di bantuan CTRL, klik, nah kita pindah. Dah, kita baca dulu. Nah ini ya, benar. Kemudian kita klik edit transform rotate ya kan, kita rotate ya, kita rotate edit transform rotate. Nah nih, move the pointer outside the bounding box so that it becomes a curve. Oh ini kursor kita arahkan ke luar bounding box. Bounding box itu ini ya, yang ada garis biru itu bounding box. Kita arahkan keluar, oke. Kemudian ada tanda melengkung itu, panah melengkung. Drag to rotate the muscle to a 90 degree angle. Nah, kok bisa pas? Langsung pas 90 derajat. Kok bisa? Gimana caranya? Ya saya pakai shift. Ya, saya pakai shift. Jadi ini ada anunya, enggak ada ya. Oh. Ini loh, di tip gitu loh ya. Ketika kita pakai bantuan shift, dia geraknya ini ya. Dia geraknya bisa pas loh 90 derajat. Ya, dia geraknya tiap berapa derajat ini? 15. Ya, awalnya kan gini. Ketika saya pakai shift, saya tekan shift, kemudian saya saya rotate. Nah, dia bergerak setiap 15 derajat ini, perhatikan ya. Lewat 15, 30, 45, 60, 75, 90. Nah, itu jadi pakai shift. Ya, lagi-lagi ketemu matematika ya. Oke. Kita pakai shift untuk rotate sehingga geraknya bisa tiap 15 derajat ya. Oke, kemudian kita paskan. Nah, kalau sudah when you're satisfied, klik select, deselect. Ctrl D aja. Oh, belum saya commit. Ya, di enter ya atau di commit. Oke, kalau sudah deselect. Dah. Tinggal 2. Kemudian kalau tadi kita pakai kombinasi lasso tool dan polygonal lasso, sekarang kita pakai magnetic lasso ya, magnetic lasso.
You can use magnetic lasso to make freehand selections with high contrast edges. Apa maksudnya? When you draw with the magnetic lasso, the selection border automatically snaps. Nah, ketika namanya magnetic ya, ketika kita pakai magnetic, dia itu otomatis nempel ke sisi luar ya, nempel ke sisi luar. Itu fungsinya magnetic ya. The selection border automatically snaps, nempel atau otomatis nempel ke sisi luar dari warna yang kontras itu. Tapi kita juga bisa mengontrol pad-nya itu dengan secara acak mengklik mouse-nya. Ya, coba kita akan praktekkan. Select, zoom, kemudian Nautilus. Oh iya, bener ini. Namanya bagus ya, Nautilus. Keong apa? Ya, itulah. Oke, kemudian kita pakai magnetic hidden under lasso tool. Zoom. Kita pilih magnetic. Dimana tadi hidden under lasso? Nggak ada. Kalau nggak ada, coba lihat di sini. Nah, ini magnetic ya. Magnetic lasso. Click once along the left edge. Mulai dari kiri. Oke. Nah, coba kita terapkan. Klik mulai dari kiri. Nah, ini nempel ya, tanpa saya klik dia otomatis nempel. Karena apa? Antara Nautilus dan background itu punya kontras warna yang bagus, kontrasnya itu tinggi, jadi bisa terdefinisi jelas mana sih sisi luar dari Nautilus ini. Nah, magnetic itu juga bisa kita klik ya, apa ini, snap point bukan namanya. Itu bisa kita klik, contohnya ini. Coba dengarkan suara klik mouse saya ya. Nah, itu tadi saya klik, tapi juga bisa hanya saya arahkan kursornya seperti ini. Nah, otomatis dia snap, nempel ke sisi luar ya. Pertanyaannya gimana kalau, waduh gini pak, kadung gini, masa mulai dari awal? Delete aja itu ya, di delete, kemudian arahkan lagi kursormu ke belakang ya, gini loh, nempel lagi dia. Misalkan kamu ngantuk ya, misalkan atau saya juga ngantuk, sudah tengah malam ngantuk, tahu-tahu gini, aduh gimana ini, masa mulai dari awal ya, padahal yang kita seleksi bukan Nautilus tapi kurva yang sangat kompleks gitu ya. Nggak usah bingung, pegangan mouse-nya di ini apa, pegangan keyboardmu yang delete itu. Nah, di delete, klik delete, kemudian kita kembali, langkahnya dikembalikan. Nah, seperti ini. Bisa juga pakai diklik. Saya klik. Oke, kalau sudah ketemu ujung, ketemu pangkal, diklik ya, atau double klik bisa. Nah, sebenarnya tadi untuk menghaluskan sisi luar tadi kan saya sempat mengulas ya, ada 3 tadi. Apa tadi, ingat nggak? Anti-aliasing, feathering, sama select and mask option. Itu ada di sini. Ini feather ya. Tapi ini kita klik dulu sebelum kita melakukan seleksi. Feather ini kita masukkan berapa pixel. Anti-alias ini juga, ini sudah dicentang, artinya dia sudah
otomatis menghaluskan sisi luar ya. Kita juga bisa pakai select kan Mas. Jadi silakan teman-teman menerapkan masing-masing ya di komputermu. Oke, kalau sudah ini ada tip-tip itu bukan kadang ya, seringkali tip itu bagus ini. In low contrast areas, you may want to click to place your own fastening point. Di area yang low contrast ya, misalkan di ini juga ada sebabnya loh kenapa backgroundnya itu dibuat rame gini. Karena untuk melatih juga kita mempraktekkan magnetik. Kalau backgroundnya hanya putih atau krem atau warna yang polos, ya pasti cepet banget ya. Nah, ketika ada background yang agak kompleks, kita bisa pakai kita bisa ngeklik pakai mouse ya, mouse-nya diklik satu-satu seperti tadi, sehingga teman-teman bisa terdengar mouse saya klik klik klik. Nah itu ya, to place untuk menggantikan otomatisnya snapnya magnetik tadi. Oke, kita select move tool. Kalau sudah seperti ini, kita pakai move tool, kemudian kita pindah ke frame label I. Ini. Oke. Kemudian kita deselect. Sudah selesai ini berarti. Nah ini ya. Nah, sudah tinggal satu. Kalau tadi ini ellipse ya, sekarang ini agak terlihat seperti lingkaran. Ini juga lagi-lagi tricky. Kita pakai elliptical marquee. Kemudian move the pointer to the approximate center. Oke, zoom dulu. Approximate center, kira-kira di tengah ya, seperti ini. Nah, ini juga menarik ya. Kita bisa pakai, sebentar, saya lihat aja dulu. Nah, ingat ketika pakai ellipse ya, ketika kita membuat seleksi lingkaran atau oval ya, manfaat dari ALT itu sangat vital. Ingat ALT, fungsi ALT ya di AI maupun di Photoshop. Nah ini saya pakai ALT ini karena kalau enggak kita akan sulit. Aduh, gimana sih pindah yang sana belum, yang atas kiri itu belum, masa mulai dari awal lagi gini. Waduh, masih belum juga yang kiri atas, gimana. Nah makanya pakai space bar, nah biar bisa diarahkan. Nah sekarang gimana caranya untuk membuat lingkaran yang betul-betul presisi, rounded, betul-betul melungker? Pakai apa ya? Itu saya dengar itu ada yang PC pakai shift. Iya bener, pakai shift. Ini pakai shift saya ya, pakai shift. Lah kalau kurang itu yang kiri atas kurang presisi, ya pakai shift dan pakai spacebar. Nah diatur, spacebar saya lepas, saya besarkan lagi, pakai shiftnya tetap saya tekan ini. Nah kalau sudah, kira-kira sudah, yang dilepas dulu yang mana, shift atau keyboard? Keyboardnya saya lepas dulu. Keyboard apa ini, mouse itu masih nempel shift saya, baru shiftnya saya lepas. Nah itu ya. Nah ini dah. Sekarang ini diminta pindah enggak ini? Diminta pindah enggak sih? Oh ini
Sekarang kita akan melakukan resizing. Ukurannya diatur ulang ya, dan juga menyalin seleksi. Kita pakai dalam keadaan masih aktif ya. Saya zoom out. Kita diminta move tool. Kita klik move tool. Udah. Kemudian position the pointer within the screw. Screw ini tadi saya lupa. Ini namanya screw ya. Screw itu screw itu loh. Nah ini. Kita melakukan seleksi screw. Kemudian drag the screw onto the lower right corner of the shadow box. Lower right corner. Pojok kanan bawah. Oh, pindah ke sini. Kita diminta pindah ke sini. Ingat pakai move tool. Nah, pindah ke sini. Lower right corner sudah. Kemudian kita edit transform scale. Edit transform scale. Kalau tadi pakai apa? Tadi rotate ya. Kemudian press shift as you drag one of the corner point. Kita tekan shift sementara kita geret satu dari ujung atau sudut inward masuk, to reduce the screw to about 40% of its original size. Oh, ini diminta ngecilkan. Pakai shift, kemudian diklik ke dalam 40%. 40%-nya di mana nginjeknya? Itu loh ke apa? Ke atas itu loh. Ya. Apa namanya? Nah, ini loh di sini. Ya, saya ulang ya. Oke. Diminta ngejadikan kurang lebih 40%. Ini kan tadi masih 100 ya. Saya pakai shift. Nah, shift itu fungsinya apa? Agar tetap presisi. Nah, ini tetap benar. Kalau enggak pakai shift, shiftnya saya lepas, bisa distorsi ya. Pakai shift, diinceng atasnya sampai 40 kira-kira aja. Kira-kira 40. Nah, udah pas. Use the move tool to reposition. Oh kan ya. Oh, ditaruh tengah sekarang. Nah, oke. Sekarang kita diminta loh. Oh, ini loh terusannya. Leaving the screw selected. Tinggalkan ya, masih dalam keadaan terseleksi. Oh, ini belum saya commit. Tadi baru saya resize, saya kecilkan, belum saya commit. Nah, ini. Tetap tinggalkan dalam keadaan seleksi masih aktif. Kemudian kita akan moving and duplicating. Kita akan memindah dan menyalin seleksi secara bersamaan, simultaneously. Oke, you can move and duplicate a selection at the same time ya, bisa dalam satu waktu. Kita bisa memindah dan menyalin. Kita akan menyalin screw untuk 3 sudut yang lain. Nah, ini kan ada 4 ya sudutnya. Ini akan kita copy ya. Oke. With the move tool selected, press ALT. Move tool selected, press ALT. ALT saya coba sih saya zoom biar kelihatan.
ALT. Nah, ketika ALT ditekan akan muncul, itu kelihatan ya kursor saya ya. Ada dua segitiga hitam, ada dua segitiga, satu hitam dan satu putih. Artinya apa? Ketika ini saya pindah, nah dia sudah duplicate. Ya, itu ALT. Jadi fungsinya ALT untuk duplikat ya. Kalau pakai lasso, fungsinya ALT tadi untuk apa? Minus, untuk mengurangi seleksi yang kebanyakan. Kalau ketika pakai move tool, ALT fungsinya untuk duplikat ya. Oke, continue holding down the ALT, drag a duplicate of the screw straight up to the right, to the top right corner. Oke, kita pindah ke atas ini. Nah, ingat ya, pakai apa biar tidak ngiring kanan gini, agar tetap lurus? Pakai apa? Pakai shift ya. Jadi shift itu teman-teman bisa geraknya lurus horizontal, bisa lurus vertikal. Manut bukunya kita mau mengcopy yang di pojok kanan atas dulu. Jadi saya pakai ALT dulu, baru shift, agar pas lurus. Kemudian saya lepas kursor. Nah, sudah ya. Repeat step 3 to drag a fourth screw to the lower left. Nah, tinggal kita aja ini teruskan ya. Pakai ALT dulu, kemudian pakai shift. Nah, lepas mouse. Nah, sudah. Sekarang tinggal satu, ALT, shift. Nah, nanti akan muncul itu garis bantu warna magenta itu. Nah, sudah. When you're satisfied, you select, deselect. Sudah, deselect. Apakah ini sudah selesai? Ternyata belum, ini masih ada. Kita diminta cropping an image. Oh, ini loh. Kita diminta nge-crop hanya yang ada frame-nya itu ya. Hanya yang ada frame-nya, tapi sepertinya menyisakan shadow. Ya, kita pakai crop tool. Ini crop tool. Klik. Nah, crop tool, kemudian make sure ratio is selected. Preset pop. Oh, ini. Ratio selected. Ini ada banyak pilihan ya. Ini sama seperti menu editing di ponselmu gitu loh, editing foto ya. Kita mau pakai original ratio bisa, pakai square bisa, ya, pakai 16:9 bisa. Kalau dalam hal ini kita pakai ya ratio. Ini. Kemudian then confirm that delete crop pixel, delete crop. Oh, ini sudah kecentang, sudah. Kemudian drag the crop handle so that the shadow box, crop the frame so that there's an even area of white around it. Oh, masih menyisakan white area around it ya. Jadi gini. Nah, masih menyisakan white area around it. When you are satisfied, klik commit. Oke, saya klik commit. Choose file, save your work. Sudah selesai ya. Baik, ini tadi pekerjaan kita working with selections ya. Jadi memang banyak sekali yang kita pelajari tadi, mulai dari ya macam-macam ya. Saya sampai lupa karena sudah ngantuk ini. Baik, itu aja untuk bab 3 ini, working with selections. Silakan teman-teman praktekkan.
Tetap semangat, sehat selalu, jaga kesehatan. Kita jumpa lagi di video yang berikutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.